Shalom anak-anak ibu kelas 9 dimanapun berada, kembali kita dalam pendidikan agama Kristen. Sebelum memulai pembelajaran ini, terus ibu ingatkan kepada anak-anak ibu untuk berdoa dan membaca Alkitab terlebih dahulu sesuai dengan instruksi yang sudah ibu sampaikan di grup WA masing-masing. Dan jangan lupa untuk menulis daftar hadir di kolom komentar dengan menulis nama, kelas, dan hadir. Dan ibu juga berharap anak-anak ibu memperhatikan video pembelajaran ini sampai selesai. Baiklah, kita masuk ke bab 10. Gereja peduli kepada yang berkebutuhan khusus. Dikatakan berkebutuhan khusus berarti ada sesuatu hal yang lain. Sekarang kita masuk ke bagian A, orang berkebutuhan khusus di lingkunganku. Sekarang kita lihat penjelasannya. Berkebutuhan khusus secara sosial, mereka adalah kelompok yang terpinggirkan. Mereka tidak dapat merasakan dan menikmati hak-hak dasar seperti manusia tanpa berkebutuhan khusus. Dalam konteks kompetisi ekonomi, artinya di sini orang yang berkebutuhan khusus memiliki suatu hal dalam hidup yang berbeda dengan orang yang tidak berkebutuhan khusus. Kita lanjut. Pribadi berkebutuhan khusus juga sering mengalami diskriminasi berkaitan dengan kesempatan kerja karena para pemberi kerja menganggap pribadi berkebutuhan khusus sebagai pribadi yang lemah, tidak berdaya, dan tidak punya kompetensi untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tentu di sini orang yang berkebutuhan khusus tidak semudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan orang yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, melalui kendala itu semua, oleh karena itu, mereka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka juga memperoleh suatu pekerjaan. Nah, di sini kita akan melihat ada beberapa macam jenis kebutuhan khusus berdasarkan berbagai studi kasus yang paling sering dijumpai di Indonesia. Kita lihat satu persatu sebagai berikut. Nah, yang pertama dikatakan yaitu berkebutuhan khusus disebut dengan tunanetra. Nah, ini artinya seseorang yang mengalami gangguan penglihatan. Nah, tentu anak-anak ibu tahu ya, tunarungu adalah yang mengalami gangguan pendengaran. Dan tunadaksa adalah yang mengalami kelainan anggota tubuh gerak. Contoh yang gerak itu mungkin tangan, kaki, leher, pokoknya yang bisa digerakkan. Itulah yang dikatakan tunadaksa. Yang keempat, tunawicara yang mengalami gangguan dalam berbicara, dan tunalaras yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Nah, ini yang katakan bisa autis, bisa yang mengalami gangguan kurang paham untuk berbicara, dan emosi yang kurang stabil. Nah, itu. Tunagrahita yang mengalami kelemahan dalam berpikir dan daya tangkap. Nah, inilah yang lambat berpikir ya. Nah, kalau dikatakan tadi seorang anak yang autis itu ada dua, autisnya secara cerdas dan autis yang menengah ataupun di bawah rata-rata. Nah, ini adalah 6 yang termasuk dalam golongan yaitu orang-orang yang berkebutuhan khusus. Sekarang kita lihat beberapa masalah yang dialami orang yang berkebutuhan khusus di tengah keluarga antara lain. 1, tidak mendapat warisan dari orang tua. Nah, ini akan disingkirkan karena tidak akan bisa mengelola untuk kemana. Yang kedua, sebagai noda dalam keluarga atau ini bisa dikatakan sebagai aib. Keluarga mungkin malu memperoleh anak seperti dia. Yang ketiga, rentan terhadap pembunuhan. Mungkin karena ada rasa malu, tidak mau menanggung, dan ada jalan pintas yang mereka berikan yaitu dengan cara mengambil nyawanya. Yang keempat, disia-siakan atau diterlantarkan. Mungkin anak ini akan dititip ke panti asuhan, mungkin dia akan ditinggalkan di mana supaya orang mengambilnya. Yang kelima, dibuang. Nah, di sini dibuang mungkin dengan keadaan yang masih tetap hidup. Atau dibuang mungkin sering ditemukan seorang bayi, seperti itu sering dititip ke panti asuhan. Nah, yang keenam, dikurung. Kalau dikatakan dikurung berarti tidak diizinkan keluar ke rumah. Mungkin ini bisa karena malu,
Mungkin ini bisa karena orang tuanya tidak suka. Dan yang terakhir, buta huruf. Kenapa? Karena orang tua atau keluarga menganggap ini tidak ada suatu hal yang bisa dibanggakan. Karena dia pastinya tidak akan mampu untuk mengikuti seperti anak-anak yang lain. Nah, coba kita sama-sama perhatikan, inilah yang mereka alami, begitu mengerikan. Nah, karena itu kita buka hati kita boleh mengajak mereka melalui beberapa hal yang kita pelajari di bawah ini. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang berkebutuhan khusus membutuhkan yang namanya sebuah teman dan adanya yang dinamakan sebuah pendidikan. Supaya apa? Cara berpikir mereka maju dan mereka tidak merasa selalu diasingkan. Masalah utama bagi pribadi berkebutuhan khusus biasanya ditunjukkan dengan perilakunya pada saat melakukan aktivitas bersama dengan anak-anak tidak berkebutuhan khusus yang lain. Ketika melakukan kegiatan aktivitas bersama, baik kegiatan fisik, psikologi, dan sosial. Nah, di sini bisa kita lihat, ketika anak ini melakukan sebuah kegiatan, nah, anak ini, ada seorang anak yang mengatakan, apa? Ayah, anak itu kasihan. Kenapa? Karena dilihat kakinya tidak ada. Nah, ini salah satu yang menandakan sebuah perbedaan. Nah, karena itu butuh teman, seperti ayahnya bermain, mungkin orang lain. Nah, seperti itu. Nah, apa yang perlu kita berikan? Nah, di sini dalam situasi seperti itu, untuk mendapatkan hak pendidikan dan pengajaran, diharapkan kita memberi, yaitu namanya dorongan, agar teman kita yang berkebutuhan khusus tidak ragu-ragu mengungkapkan kebutuhan dan kesulitan kepada orang lain. Nah, ketika kita melakukan itu, ternyata Yesus juga melakukan. Bagaimana dia bersosial kepada orang yang berkebutuhan khusus, yaitu C, Tuhan Yesus solider pada orang dengan berkebutuhan khusus. Pada zaman Tuhan Yesus, budaya Yahudi sering meminggirkan, mendiskriminasikan, bahkan seringkali hanya menghargai hukum secara formalitas saja, dan orang berkebutuhan khusus dianggap orang berdosa. Dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu jadi pada zaman bangsa Yahudi, orang-orang yang berkebutuhan khusus itu dikatakan dengan orang yang berdosa. Inilah yang ditentang oleh Yesus, sehingga banyak orang-orang Yahudi tidak setuju dengan ajaran Yesus. Dua hal tadi dikategorikan. Satu, orang yang berkebutuhan, kesalahan secara publik dan berbuat kriminal. Yang kedua, orang-orang yang dianggap rendah, misalnya orang yang miskin, buta, lumpuh, tuli, dan timpang. Nah, artinya di sini mereka ini diasingkan, mereka ini tidak dipedulikan, dan mereka dikatakan orang yang dianggap rendah, tidak ada harganya di hadapan masyarakat. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus menentang semua sikap yang tidak benar dan diskriminasi dalam Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Menjelaskan sikap Yesus kepada yang berkebutuhan khusus. Tuhan Yesus menghargai dan mengasihi yang berkebutuhan khusus. Di dalam kerajaan Tuhan, Tuhan mengkehendaki adanya relasi yang adil, dan kemauan untuk berbagi, saling memperkuat. Karya kasih dari Tuhan Yesus terungkap dalam Yohanes 9, yaitu pada saat Kristus menyembuhkan orang yang buta. Nah, artinya di sini Yesus menyembuhkan tidak memilih dan tidak mengikuti, yaitu tradisi menurut ajaran berdasarkan Yahudi. Mereka hanya patuh kepada ajaran agamanya, tapi tidak melakukannya. Nah, di sini mereka hanya mengagungkan itu saja, tapi mereka tidak memiliki kasih untuk menyampaikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang ditentang oleh Yesus. Selanjutnya, di sini juga ada yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu dalam kisah tentang kehidupan Lazarus. Hal ini mengarah kepada memulihkan kehidupan. Kebangkitan Lazarus mengungkapkan lagi karya dan kemuliaan Allah dalam Yohanes 10 ayat 4. Jadi dapat disimpulkan, Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan orang berkebutuhan khusus, tetapi juga memulihkan namanya suatu kehidupan untuk semakin menghargai kehidupannya dan semakin mengasihi hidupnya. Tuhan Yesus ingin mengungkapkan sikapnya yang menolong secara utuh.
Hal ini untuk menentang sikap diskriminasi masyarakat kepada penyandang berkebutuhan khusus. Dan karena kasih Yesus secara sukarela, ia bersedia menderita untuk orang-orang yang mengalami kebutuhan khusus. Nah, di sini suatu pelajaran, pendidikan teman tadi berkebutuhan khusus sangat dibutuhkan. Artinya kita sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus untuk merangkul mereka, untuk menyemangati mereka, bukan untuk menjatuhkan patah semangat mereka. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan hatinya kepada orang yang buta, bahkan yang mengalami suatu kematian. Tuhan Yesus memberikan hatinya. Kenapa? Karena Yesus ingin menyetarakan hak manusia itu sama. Bukan karena kondisinya yang tunanetra, maka dia akan diasingkan. Nah, karena itu secara utuh Tuhan Yesus menentang sikap itu. Dan Tuhan Yesus secara sukarela bersedia menyampaikan, menyembuhkan, menderita. Menderita di sini tentu sudah jelas. Ketika bangsa Yahudi berlawanan dengan Yesus, ketika Yesus disalibkan hanya untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, inilah salah satu contoh yang dilakukan Yesus yang harus kita tiru. Nah, dengan demikian kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah menunjukkan keteladanannya dalam kepeduliannya kepada orang-orang berkebutuhan khusus di tengah-tengah realita keadaan yang dialaminya. Jadi, apa cara yang harus kita lakukan? Alternatif itu cara yang dapat kita lakukan untuk menolong mereka. Nah, ada di sini menurut pendapat yaitu oleh Herlot, supaya kita dapat membimbing maupun mengungkapkan kepedulian kita kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tunjukkan perasaan positif, artinya jangan berpikiran hal-hal yang buruk mengenai mereka. Yang kedua, beradaptasi dengan orang berkebutuhan khusus, artinya kita harus memahami keadaan hidupnya. Ya, bukan kita yang mau dipahami, tapi kita yang memahami. Yang ketiga, berbicara dengan mereka dengan hal-hal yang menarik. Ya, yang membuat mereka semangat, yang membuat mereka merasa bangga. Jangan mengarah kepada kekurangannya, tapi mengarah mengenai sebuah kelebihannya. Ya, berikan pujian dan pengakuan untuk hal-hal yang menarik baginya. Nah, pujian artinya kamu hebat, kamu keren, kamu cantik. Nah, itu salah satu hal pujian yang bisa kita berikan. Berikan arti pada pengalaman yang berkaitan dengan lingkungannya. Nah, mungkin kamu bisa arahkan dia. Apa yang sudah kamu alami, apa yang kamu lakukan dalam kehidupanmu. Nah, apa yang sudah dialaminya. Nah, katakan itu juga kau bagus, kau hebat, kau pintar. Nah, ini yang perlu kita berikan sebagai motivasi dan yang kita lakukan kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kita perlu memiliki kesadaran untuk mengubah kebiasaan lingkungan yang sepi dengan meneladani Tuhan Yesus baik kata maupun perbuatan. Jadi artinya di sini, ketika kita merasa sempurna, berbeda dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ketika kita berhadapan dengan mereka, buatlah suasana menjadi gembira. Jangan membuat suasana menjadi terdiam. Kenapa? Karena banyak pertanyaan di dalam hatimu yang berbeda dengan dia. Tapi buatlah suasana menjadi gembira dengan tadi alternatif yang kita sudah pelajari, yang kita lakukan kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Sehingga apa? Kita juga melakukan apa yang menjadi disampaikan oleh Tuhan Yesus baik dari kata maupun perbuatan Tuhan Yesus. Perhatikan tugasnya ya nak. Bacalah Matius 9 ayat 27 sampai 34. Jawablah pertanyaan berikut. Teladan apakah yang kamu temukan dari teks tersebut? Artinya teladan sikap yang bagaimana? Rendah hati, peduli, terserah apa yang bisa kamu temukan dari Matius 9 ayat 27 sampai 34. Dan yang kedua, sebutkan jenis kebutuhan khusus. Nah, apakah yang disembuhkan Tuhan Yesus? Tadi ada 6 kan? Yaitu tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunawicara. Nah, jadi sebutkan dari salah satu tuh contoh jenis kebutuhan tunawicara. Terserah berapa yang kamu temukan berdasarkan dari Matius 27 sampai 34. Nah, demikianlah tugasnya dan demikianlah pembelajarannya.
semoga apa yang sudah Ibu sampaikan ini, kita sebagai orang-orang yang mengasihi Kristus mampu untuk melakukan di dalam bermasyarakat. Ibu mengucapkan tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.